Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam qaul qadim beliau, qaul qadim itu qaul terdahulu sebelumnya. Qaul qadimnya Imam Syafi'i pertama mengatakan bahwa disyaratkan sholat Jumat itu 12 orang, ya minimal. Dari mana dalilnya ini? 12 orang kami masih melaksanakan. Kemudian pendapat Abu Hanifah, ya Abu Hanifah Hanafiyah. Imam Abu Hanifah itu kalau misalkan sholat Jumat 3 orang jamaahnya boleh. Sholat Jumat jamaahnya 3 orang boleh. Pendapat Imam Abu Hanifah. Dari mana? Kan hadisnya kan 12. Kalau hadis yang dibaca tadi sisanya adalah 12-nya hadis sahih. Abu Hanifah melihat ayat fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Karena itu ya ayatnya. Idza nudiya lis-sholati fi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Kalau bicara mengenai bahasa, fas'au ila dzikrillah. Al-dzikri maknanya as-shalah. Salatnya maknanya maksus yaitu salat Jumat. Fas'au ini berarti jamak mudzakkar salim. Jadi mukhatabnya itu adalah jamak. Dalam keteraturan bahasa Arab, jamak itu adalah minimal 3. Kalau 1 mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Arab 1 itu mufrad, 2 tasniyah, 3 jamak. Kalimat fas'au karena ini jamak dalam bahasa Arab berarti minimal 3 orang, maka disebut fas'au. Jadi Abu Hanifah melandasi pola pikir beliau, pendapat beliau maknanya adalah minimal 3 orang. Kemudian qaul qadim Imam Syafi'i itu 12. Akhirnya Imam Syafi'i melalui tarjih lagi, melihat lagi dalil-dalil yang ada. Di antaranya adalah dalil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi yang menurut ulama ahli hadis mengatakan ini adalah sahih. Rasulullah SAW sholat Jumat di Madinah jumlahnya adalah 40 orang. Maka pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid beliau, qaul yang baru, pendapat yang baru ketika beliau bertarjih lagi mengatakan 40 orang. Diikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Kita pendapat Imam Syafi'i diambil. Makanya kita tahunya adalah 40 orang. Tapi lagi-lagi tidak menutup kemungkinan nanti ada pendapat lain mengikuti pendapat Abu Hanifah, atau melihatnya adalah tidak ada bilangan yang disarankan, terserah saja. Kalau bicara jamaah berarti kalau lebih dari 3, 4, 5 terserah saja. Berarti contohnya kepada pendapat Abu Hanifah. Ya, kalau Muhammadiyah biasanya nggak ambil 40. Muhammadiyah ambil itu ya bilangannya terserah. Muhammadiyah masalah ya pendapat mereka seperti itu. Makanya kalau misalkan ada 20 orang ya boleh ikutin aja. Maka ya ini pendapat-pendapat yang ada mengenai jumlah orang-orang yang sholat, ya syarat sahnya sholat Jumat ketika dilaksanakan jumlah orang yang banyak. Kemudian fi hadhihi qisah nazalahu ta'ala al-ayah wa qad istadalla bihi al-qaidun bi istirati 12 rajul li sihhatin in qadar al-jum'ah wa laysa fi hadha al-hujjah wa
Waqad rawiya Abu Dawud fil Marasil an qadhihim kana ba'da salat annahu kana al-khutbah wa akhir ba'da salat ma qaddama. Karena 40 di situ bukan sholat Jumat, dan mengatakan demikian. Ya, jadi biasa yang namanya pengertian hadis itu kadang-kadang berbeda-beda melihat orang ukurnya. Kalau kita nggak usah bingung, ikutin aja pendapat Imam Syafi'i. Ya. Kemudian berikutnya lagi, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu rawahun Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat Jumat, wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra, maka tambahkan satu ayat lagi, satu rakaat lagi. Wa qad tammat salatuhu, maka sungguhnya salatnya sudah sempurna. Hadis riwayat Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni. Kemudian isnaduhu sahih, sanadnya sahih, lakin qawi Abu Hatim. Ya. Jadi Abu Hatim juga menguatkan, irsalkan. Nah, dalilnya ini adalah ketika kita sholat Jumat. Sholat Jumat dapat satu rakaat. Pernah kan? Sholat Jumat dapat satu rakaat. Terus habis itu kita gimana? Lanjutin satu rakaat atau bagaimana? Kan gitu ya. Ya, ada dapat sholat Jumat gara-gara dia ini wudu kelamaan wudunya. Bisa juga ketika qomat dia perutnya mules ke kamar mandi, ya, kamar kecil. Kemudian akhirnya telat. Bisa juga emang datangnya pas qomat datang jalan kaki pula lagi, gitu ya. Ya, jauh lagi. Ya, sholatnya jauh misalkan. Nyampe di masjid nggak tahunya imam udah tidak samiallahu liman hamidah. Berarti kan dapatnya satu rakaat. Maka dalam hadis ini dijelaskan silakan tambahin satu rakaat. Ya, tambahin satu. Terus bukankah ada yang mengatakan bahwa hakikatnya khutbah itu dua, kemudian sholat Jumat itu dua, dikiaskannya. Ini cuma pengkiasan, ya, karena jumhur ulama lagi-lagi mengatakan bahwa ketika seseorang tidak mendengarkan khutbah datang pas sholat Jumat, apakah sholat Jumatnya sah? Sah, tapi kurang sempurna. Kita kalau kita lihat dari dalil ya sahih di tidak yaumul Jum'ah ata ala kulli babin min abwabil masajid malaikatun yaqtumuna an-nasa ala kulli manazilihim al-awwala fal-awwala idza jalasa al-imam awwa usrufan fajabu yastami'una dzikra. Ketika datang hari Jumat, maka malaikat itu ada di masjid-masjid, di pintu masjid daftar. Ketika khatib naik mimbar, maka awwa usrufan, mereka menutup lembarannya dan mereka duduk. Ada yang mengatakan bahwa berarti kalau nggak dengerin khutbah, dia jangankan nggak dengerin, telat aja, dia berarti nggak dimasukin ke dalam orang yang sholat Jumat.
Terus gimana? Dia sholat zuhur lagi. Katakan gitu. Ya, pertama. Kedua, ada mengatakan bahwa ketika dia ini datang, kemudian ternyata khotib naik mimbar, dia udah masuk kategori orang yang sholat Jumat, tapi sholat Jumatnya tidak disempurnakan dengan khutbahnya. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya ketika kita ini dengerin khutbah Jumat, itulah kesempurnaan dari sholat. Karena kalau kita seandainya ditanya mau sempurna apa enggak, pasti maunya sempurna. Tapi kalau bicara sholat Jumat, kadang-kadang orang merasa yang penting sah, gitu. Yang penting sah, sah. Ada orang bilang, ente kenapa datangnya pas khotib naik mimbar? Emang nggak boleh? Wah, nggak ditantang. Ya, kalau ada orang ngomong gitu terus aja deh. Kenapa? Kalau orang udah mau diarahin ternyata udah ngelawan, terus aja deh. Karena percuma aja kalau ngomong sama orang yang emang melawan. Jadi kalau bicara sempurna kurang sempurna. Nah, gimana kalau misalkan datang sholat Jumat kemudian adanya di rokaat yang kedua. Rokaat yang kedua ketika itu udah iktidal, masuk gak? Gak bisa ya. Kalau udah iktidal berarti gak masuk. Iktidal. Terus ikutin deh, kan dalam dalilnya ketika kita sholat maka ikutin apa yang imam kerjakan. Kalau emang dapat serokaat, ya udah tambahin rokaat berikutnya. Kalau nggak dapat, maka ya hitung-hitungannya itu rokaat yang sempurna munfaridin ketika munfarid. Terus kalau seandainya ini 2 rokaat, kemudian datang yang tidak gimana? Karena nggak dapat 1 rokaat, dalil di sini, maka dia harus melaksanakan sholat 4 rokaat alias sholat wudu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan barangkali kita ketiduran, ya jangan sampai deh kita ketiduran misalkan jam 12:05 itu baru bangun sholat di Muhammadiyah yang deketan misalkan lagi khutbah, kalau kita berburu wudu sampai sono udah komat, ya udah sholat aja. Jangan kepikiran ya percuma nggak didaftarin, nah udah sholat aja udah. Ya. Jangan bilang cuma nggak didaftarin, sholat aja udah. Itu tidak disengaja. Jadi yang disebut sah itu kalau model begitu ya bisa. Jangan disengaja, apalagi kalau sholat Jumat nungguin qomat. Ada gitu ya? Masih ada nggak di Muhammadiyah itu orang nungguin qomat baru datang sih? Masih ada. Iya kan? Kadang di luar, di dalam kereta, ya di situ pada ngobrol dulu, qomat baru kabur. Astagfirullahaladzim. Nah ini dia kalau berarti nggak sempurna. Ya masih ada lagi ya. Ya kemudian berikutnya lagi An Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman yajlisu thumma yaqumu fayakhutubu qa'iman faman nabba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzaba akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah berdiri, khutbah diri. Yajlisu duduk, kemudian bangkit lagi dan berkhutbah dengan berdiri. Barang siapa yang memberitakan Nabi Muhammad khutbah dengan duduk, sungguh dia telah berbohong. Nabi khutbah duduk, tidak pernah duduk. Duduk itu cuma menyelimi daripada dua khutbah. Ceramah duduk boleh nggak? Boleh ceramah. Kalau khutbah nggak boleh duduk, harus berdiri. Ya, ingat ini di atas mimbar, di atas mimbar. Kemudian
Berikutnya lagi, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jayshin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Rawahu Muslim. Wa fi riwayat law kanat khutbatun nabiy yaumal jum'ah yahmadullah wa yusna alaihi thumma yaqulu ala athri dhalik wa qad ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi riwayat man yahdillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa linasai kullu dhalatin fi nar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul ketika khutbah ihmarat ainahu, matanya memerah, kemudian suaranya lantang. Jadi khutbah yang bagus adalah suaranya lantang, kencang. Washtadda ghadabahu, ya washtadda ghadabu, marah seperti orang marah, ya seperti orang marah. Kemudian hatta kana mundiru jayshin yaqul, seperti beliau memperingatkan bahwa akan ada pasukan tiba-tiba di pagi atau di sore hari. Jadi beliau lagi khutbah itu sampai-sampai kayak orang menyeru, kayak seorang jenderal. Seorang jenderal menyeru. Yaqulu amma ba'. Beliau menggunakan kalimat amma. Makanya sholat Jumat harus ada amma ba'. Bahkan para ulama memberikan saran bahwa ketika kita ceramah pun sebenarnya amma ba'du sunahkan, karena ceramah ini isinya adalah tausiah mau'izah hasanah. Fa inna khairal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad. Syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah dhalalah. Nah, di sini kita lihat al-bid'atu kullu amalin ahdan aslan aw wasfan ala ghairi mithalin sabiqin min haddi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan bid'ah awalnya adalah satu amal yang memang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi amalnya nggak ada pada zaman Rasul. Jadi jangan diada-adain lagi. Syariatnya udah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Jadi di situ udah disempurnakan, udah sempurna, enggak usah dipotong. Nah, mengenai bid'ah ini, para golongan yang sering membid'ah-bid'ahkan mengambil ayat ini. Jadi udah sempurna, udah disempurnakan semuanya pada zaman Nabi, udah nggak usah diikut-ikutin lagi. Kalau ibadah itu jangan sampai diada-adakan. Zaman Nabi nggak ada, jangan diada-adakan. Tapi kita lihat para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak juga, ya. Di antara mereka mengatakan bahwa lihat esensi daripada bid'ah tersebut. Kalau memang tidak ada mudaratnya dan tidak ada yang namanya dalil yang mudaratkan, maka jangan coba-coba mudaratkan. Sesuatu yang Rasul tidak katakan haram, jangan coba-coba mengharam. Ya. Lihat esensi.
Contohnya adalah bagaimana sholat tarawih. Kalau bicara sholat tarawih, itu sholat tarawih itu bid'ah itu. Kenapa? Zaman Nabi nggak pernah sholat tarawih, apalagi kayak kita pakai Bilal segala. Zaman Nabi ada Bilal tarawih. Bilal itu nama orang. Bilal itu kenapa? Bilal tarawih nggak ada. Bilal sholat Jumat itu nggak ada. Ya, jadi kita batalkan. Lihat esensinya untuk apa? Jangan melihat begitu. Zaman Nabi nggak ada, udah titik. Ya udah nggak usah tarawih kalau gitu. Ya. Lah itu kan zaman sahabat, baik. Berarti ilatnya ketika memang menjadikan seseorang ingat kepada Allah dan tidak ada dalil yang menjadikan itu haram, maka dipersilahkan. Ya contohnya adalah ya bagaimana adanya tahlilan. Kan ada orang tahlilan kan nggak boleh tahlilan. Makan makanan dari tahlilan hukumnya haram. Ekstrim banget loh begitu. Kalau begitu yang paling banyak dosanya Ustaz. Itu berkata gua. Iya kan? Tapi gua ya lagi. Ekstrim namanya. Jadi melihatnya jangan sampai esensi ini ibaratnya nggak boleh lihat apa yang dibicarakan, apa yang dipanjatkan ketika tahlil. Lagi tahlil itu baca la ilaha illallah. Makanya Al-Maghfurlah Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf, ya, Dr. Habib Thahir bin Abdullah Al-Kaf rahimahullah menulis buku status tahlil dalam Al-Quran dan Hadis. Yang mereka katakan itu tidak boleh karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau tidak menyarankan yang namanya ngasih makanan. Makanya kalau misalkan lagi berbuka jangan, bahkan berikan makanan. Iya benar, berikan makanan benar, nggak salah. Tapi kalau seandainya sahibul bait mau ngasih makanan, ya udah kita makan. Nah, paradigma yang kita ubah, paradigma di masyarakat memang kadang-kadang jadikan seolah-olah tahlilan ini hal yang wajib. Jangan. Kita harus proporsional melihat dalil. Tahlilan itu tidak wajib, nggak ada sunnahnya juga enggak. Karena Nabi juga nggak melaksanakan. Jangan kita bicarakan tahlilan itu sunnah, jangan. Tahlilan itu tradisi kita, tradisi yang memang untuk mengingatkan kita akan kematian, sekaligus ngirimin doa untuk orang yang meninggal dunia. Boleh nggak? Dipersilakan, boleh. Dalilnya Rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman. Ini jelas dalil bahwa ketika kita berdoa untuk orang-orang terdahulu yang telah meninggal dunia diperbolehkan. Yang dulu, apalagi yang baru meninggal. Nah, jadi yang kita ubah adalah paradigma. Jangan kesannya tahlilan itu wajib atau sunnah. Silakan, yang ada tahlil, yang nggak ada nggak usah apa. Kan kadang-kadang orang ekstrim, dia langsung deh. Ada orang nggak tahlilan, ya Allah siap banget kayak kucing, tuh begitu tuh. Iya kan, kayak kucing tuh mati dijamin, jangan, nggak usah. Dia mau tahlil, mau enggak, silakan aja. Ya, intinya karena amaluna walakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum. Jadi amal kita, amal mereka nggak ada saling caci maki di antara kita berdua. Nah, ini mengenai masalah bid'ah. Ya, kalau melihat lafaz, maka kullu bid'atin dolalah. Kalimat kul kalau kita bicara lafaz, kul itu ya bisa kulil jami, bisa kulil ba'di. Makanya kenapa ada bicaranya bid'ah itu hasanah? Kan penggunaannya kul. Dia penggunaannya kul. Arti kul itu bisa kulil ba'di, bisa kulil jami. Kalau kulil jami berarti keseluruhan. Makanya harusnya pakai jami'nya bid'ah. Tapi Nabi katakan wa kullu bid'atin dhalalah, berarti sebagian daripada bid'ah dhalalah. Kalau kulil ba'di berarti sebagiannya ada yang baik melihat kebutuhan daripada ibadah yang ada.
Ya, jadi seperti itu. Contoh lagi, kita ngadain Maulid Nabi. Maulid Nabi di situ ngapain? Baca Quran, baca kisah Nabi. Maulid Nabi yang nggak boleh adalah ketika ngadain Maulid Nabi ngejelekin orang lain, itu nggak boleh. Ya kan ada gitu ya. Jadi Maulid Nabi malah ngejelekin orang lain, ngomongin orang lain. Karena itu nggak boleh itu namanya. Ya. Jadi esensi Maulid Nabi itu adalah dia berbicara mengenai agama, syariat-syariat Islam. Kemudian berikutnya lagi wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajul wa qisara khutbatihi ma'inatun min fiqhihi rawahu Muslim. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang, ya, tula sholatir rajul, kemudian sebentarnya khutbah, ini pertanda dia adalah orang yang faqih dalam ilmu. Artinya orang yang pintar. Faqih itu adalah orang yang pintar memahami, pintar sekaligus memahami. Nah, dalil ini menegaskan bahwa kalau bisa ketika kita sholat Jumat, tentunya menjadi imam ya. Imam itu kalau sholatnya agak lama, khutbahnya sedikit. Tapi kan kadang-kadang ada orang protes, khutbah udah sedikit, sholat dia mau sedikit juga. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita melihat dalilnya, tula sholatir rajul, panjang sholat, jangan cepat-cepat ya. Kemudian an Ummi Hisham binti Harithah an-Nu'man radhiyallahu anha qalat ma aqadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulli jum'atin 'ala al-minbar idza khataba an-nasa. Rawahu Muslim. Dari Ummi Hisham, ya, Ummi Hisham mengatakan bahwa ma'afat tidaklah saya ini mendapatkan qaf, kemudian wal Qur'anil Majid surah Qaf, melainkan langsung dari lisannya Rasulullah SAW, yang mana beliau membaca ketika Jumat, sholat Jumat ala mimbar, di atas mimbar beliau, idza khataban nasa, ketika khutbah. Jadi ya, Ummi Hisham ini mendengar langsung Rasul selalu menggunakan kalimat surat Qaf wal Qur'anil Majid. Tapi bukan berarti sampai habis. Kalau khutbah baca Quran surat Qaf sampai habis, ya lama lagi nanti, gitu ya. Makanya sebagian. Nah, di sini esensinya adalah menegaskan tentang Al-Quran. Makanya khutbah yang baik adalah diantaranya khutbah yang senantiasa up to date dengan keadaan. Ada orang jarang sholat, di lingkungan sholatnya susah, ingetin sholat, terus bawain dalil bagaimana orang kagak sholat. Ada lingkungan jarang ke masjid, berarti kan aktualnya kan mengenai orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu bagaimana, yang ke masjid bagaimana, yang tidak ke masjid itu bagaimana, itu aktualnya. Ada lingkungan tukang judi, udah bahas masalah judi aja udah, ya, ini judi begini itu. Lingkungan lagi hot tentang pinjol, bahas itu pinjol, ya. Jadi jangannya bahas itu, kalau bisa jangan bahas yang itu aja. Ya, jadi yang aktual. Nah, makanya
di antara cara khutbah Jumat yang kena adalah bagaimana hal-hal yang aktual, seperti halnya Rasulullah SAW menegaskan hal-hal yang aktual, ya, yang aktual. Selain memang wasiat aktual itu penting, aktual dulu lalu hal-hal yang aktual. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berikutnya lagi, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu fa huwa kamathali himar yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'at rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa yufassiru hadits Abu Hurairah fi sahih marfu'an dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ngomong berbicara pada hari Jumat, imam lagi khutbah, seperti halnya seekor imam yang bawa kitab-kitab besar, itu dibawa doang nggak dibaca, sama kayak imam. Ya. Dan ada orang ngomong, ada orang lagi bicara, sampingnya ngomong, gimana? Laisa lahu jum'atan. Kalau orang ngomong kayak begitu, sama juga dia nggak masuk sempurna Jumat. Ya, jadi laisa lahu jum'atan. Makanya kalau misalkan ada orang berisik, udah jangan bilang shh, atau nggak boleh, karena kalimat ansip itu bukan hanya suara, isyarat juga nggak boleh. Yang diperbolehkan kita ini berbicara saat apa? Ketika memang ada hal yang boleh. Contoh, terjadi yang namanya dinding masjid roboh. Itu jangan diem aja, misalnya gitu banget, langsung roboh, misalkan. Atau boleh juga ketika memang khatib mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, baca Allah Allahumma salli wa sallim wa barik, itu boleh karena ya kita mendapatkan hal demikian membalas daripada sholawat. Nah terus gimana kalau seandainya khatib duduk? Nah, jumhur ulama kalau khatib lagi duduk di antara dua khutbah, kita boleh ngomong. Misalkan ada yang boleh, boleh, cuma sekedarnya saja. Karena yang disebut di sini adalah wal imam yakhutubu, imam lagi khutbah, khatib lagi khutbah. Kalau lagi duduk berarti nggak lagi. Nah itu mengenai ya kita sholat Jumat. Nah di sini tidak pun tadi sahih kata ansid ya wal Jumat wal imam yaktub faqad laqad. Ini jelas hadisnya sering dipakai. Kalau seandainya sahabat kamu itu bicara, jangan kamu bicara ansid ya wal Jumat. Ya wal imam yaktub faqad laqad. Kalau seandainya memang kita melaksanakan demikian, imam yaktub, imam lagi khutbah faqad laqad, berarti kita sudah sia-sia. Ada pertanyaan kali ini? Saya pernah nyoba pindah ya. Itu kan timbangannya mungkin pasal gitu dia dari awal sampai akhir masih enggak sih ini memang diperbolehkan juga membaca seperti itu. Jadi dia dari awal sampai akhir itu pembahasan waktu juga sebentar. Baik. Dan kedua, saya pernah sholat mengucapkan demikian dengan berbeda ya. Dan juga ketika sholat Jumat jadi kemudian di imam dia untuk bertindak, jadi di atas buat imam Allah bertamu tuh ya sebagian pertama beres tuh speakernya, nah kedua mati gitu kan. Nah itu gimana tuh, jadi kita kemudian saya kan di atas gitu kan, jadi bisa panggil gitu. Nah ini proses seperti itu tentunya gimana ketika speaker mati, jadi kan bukan gimana juga imam benar seperti itu kan, jadi dia nggak bisa soal itu di atas. Ini kesimpulannya, apakah kamu diperbolehkan ngomong itu ya waktu kedua dari awal atau gimana Ustaz? Baik.
mengenai khutbah dengan bahasa Arab. Memang ada pendapat mengatakan bahasa Arab, ya, karena memang ikutin Nabi bahasa Arab. Tapi kalau kita melihat khutbah itu hakikatnya untuk menjadikan orang ingat kepada Allah, berarti siogianya khutbah itu harus difahami audiens. Kalau audiens nggak paham, maka esensi khutbah itu kurang. Tapi apakah diperbolehkan? Boleh. Boleh khutbah pakai bahasa Arab, biasanya cepat. Kemudian, gimana kalau seandainya kasusnya kayak Muhammadiyah? Kemudian sekarang imamnya di bawah ya? Dulu di atas ya? Imam di atas, kemudian makmum di bawah. Ketika imam itu sholat dapat 1 rakaat, kemudian ternyata makmum lost kontak, kembali kepada dalil tadi. Dalil tadi gimana? Apabila mendapatkan 1 rakaat daripada imam, tambahkan lagi 1 rakaat, jangan ubah. Gimana? Ya begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya lagi-lagi kalau kita mengacu kepada pendapat Imam Syafi'i, dalam kitab fikih klasik itu biasanya pendapat Imam Syafi'i. Di antara syurutul khutbah, syarat seseorang itu mengadakan satu jamaah harus melihat pergerakan daripada orang yang di depan. Orang yang di depan harus melihat yang depannya lagi sampai kepada imam. Itu namanya muttasil. Sekarang kalau yang di bawah itu jamaah, di atas itu adalah imam, kira-kira yang bawah kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Makanya kalau kita ikutin pendapat Imam Syafi'i, kalau bisa jangan seperti itu. Tapi lagi-lagi Muhammadiyah pendapatnya lain. Selama bisa ada perantara untuk kita mendengar dan masih satu lingkungan, maka diperbolehkan. Muhammadiyah kita nggak apa-apa, terserah aja ikutin pendapat mereka. Jadi kesimpulannya terusin aja. Terusin dalilnya yang tadi kita besar. Tambahin 1 rakaat. Gitu ya. Nah, jangan bingung-bingung nanti kejadiannya barangkali ada yang sholat ini Muhammadiyah ada kan sini ya? Muhammadiyah imamnya ada di mana? Bawah, makmum di atas. Listrik mati, dapat 1 rakaat. Jangan bingung, tambahin lagi 1 rakaat. Tapi ingat, kalau misalkan matinya pas belum sempurna 1 rakaat gimana? Sholat subuh. Patokannya 1 rakaat. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi 'ala syai'in hamdan hamdan yajibu li'abdihi mazida ya rabbal alamin. Alhamdulillahil hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali العظيم سلطانك وصل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اجعلني زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وضربت لنا في ديننا من كل ورحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربنا تربنا بأننا تربنا وعدنا شرفنا على لظى أشرفنا فاتوب علينا توبة قادر كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا
منا آمين بسالمنا بالمصطفى الرسول مقام كل صالح وسلم ربي عليه حتى الحب وآله وصحبه إلى نغص صبي والحمد لله في البدء والتناهي وأكنكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.